Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Mulai hari ini saya akan membuat satu playlist baru di channel ini, namanya adalah JS Talk, Januari Sihotang Talk. Isi daripada konten JS Talk ini adalah pendapat-pendapat saya terkait dengan perkembangan hukum kontemporer yang ada di negara kita. Dan pendapat saya itu adalah murni saya sebagai seorang akademisi hukum, terlepas dari kepentingan politik, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di episode yang pertama ini, saya akan membahas satu topik yang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia mulai dari tahun 2022 hingga awal Januari 2023 ini. Dan saya yakin Anda juga sudah tahu kasus itu, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, tanggal 18 Januari kemarin, perkara ini sudah memasuki sidang tuntutan dan beberapa pelaku utama sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Misalnya, Ferdy Sambo sebagai pelaku utama ataupun inisiator itu dituntut penjara seumur hidup. Lalu kemudian Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rijal itu dituntut 8 tahun penjara. Dan sang eksekutor Brigadir Eliezer itu dituntut 12 tahun penjara. Nah, banyak para netizen ataupun masyarakat Indonesia mengatakan bahwa tuntutan kepada para pelaku ini dianggap sangat ringan ya. Terutama tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara sama dengan apa yang dituntut kepada RR dan juga kepada Kuat Ma'ruf atau KM. Lalu muncul banyak pertanyaan, kira-kira kalau misalnya tuntutan jaksa sudah sedemikian ringan, apakah masih bisa berharap kepada hakim untuk memberikan vonis yang lebih berat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mencoba memberikan sedikit analisis berdasarkan KUHP dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktik hukum acara pidana, bahwa sesungguhnya di dalam KUHP tidak ada diatur secara rinci mengenai apakah hakim bisa memutus lebih dari tuntutan atau kurang dari tuntutan. Hanya saja kalau misalnya Anda baca di dalam pasal 182 KUHP, di sana diatur bahwa vonis yang diberikan oleh hakim itu harus mengacu kepada surat dakwaan. Lalu kemudian di dalam pasal 183 diatur bahwa di dalam memberikan putusan, hakim itu harus mengacu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta di pengadilan dan juga berdasarkan keyakinan hakim. Jadi saya ulangi, ketika akan memutus satu perkara, hakim itu berdasar atas dua hal. Yang pertama berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta di persidangan. Lalu kemudian yang kedua berdasarkan keyakinan daripada hakim itu sendiri. Yakin gak hakimnya dengan bukti-bukti itu? Nah, disinilah kemudian berbicara hati nurani daripada hakim. Lalu kembali ke persoalan yang tadi. Bisa gak hakim itu memutus lebih daripada apa yang dituntut oleh jaksa? Jawabannya adalah bisa. Pemberian vonis di dalam hukum acara pidana berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau di dalam hukum acara perdata, itu di dalam pasal 178 Hayer diatur dengan sangat jelas bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari yang digugat oleh pemohon. Ini namanya adalah ultra petita. Kalau misalnya hakim memutus hal yang tidak dimohonkan oleh para penggugat ataupun pemohon, maka itu sudah melampaui kewenangan daripada hakim. Tetapi di dalam hukum acara pidana, hakim itu diberikan kebebasan selama itu berdasarkan hati nuraninya untuk memutus di bawah maupun di atas daripada tuntutan jaksa. Dan di dalam praktiknya juga itu sudah sangat sering terjadi. Misalnya kalau Anda masih ingat kasus penodaan agama di mana terdakwanya adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sesungguhnya Ahok itu kan dituntut 1 tahun penjara. Tapi dalam putusannya, Ahok itu justru divonis 2 tahun penjara. Jadi 2 kali lipat dari tuntutan jaksa. Namun kemudian, walaupun hakim itu diberikan kebebasan di dalam memutus, tentu ada rambu-rambunya. Itulah tadi yang saya bacakan di dalam pasal 182 KUHP. Di sana diatur dengan sangat jelas bahwa di dalam memberikan putusan ataupun di dalam memberikan pidana, hakim itu tidak boleh lepas dari surat dakwaan. Artinya di sini, walaupun hakim diberikan kebebasan, tetapi putusannya itu tidak boleh melebihi batas maksimal dari pasal yang didakwakan. Nah, terkait dengan kasus ini, karena
beberapa tersangka itu disangkakan pasal atau didakwakan pasal 340, di mana dalam pasal 340 ini hukumannya itu bisa dibagi atas 3, ya. Yang paling tinggi adalah hukuman mati, kemudian di bawahnya adalah penjara seumur hidup, dan yang nomor 3 adalah maksimal 20 tahun penjara. Jadi kalau misalnya hakimnya benar-benar yakin dan korbannya itu sangat banyak, biasanya hakim itu memvonis pidana mati. Kalau misalnya dia kurang-kurang yakin atau misalnya buktinya itu tidak terlalu kuat, maka bisanya adalah penjara seumur hidup. Kalau misalnya para pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana, maka biasanya adalah penjara di bawah 20 tahun atau maksimalnya 20 tahun. Itu dia kalau kita berdasarkan konstruksi dari pasal 340 sebagai pasal yang didakwakan kepada para pelaku pembunuhan berencana. Nah, di dalam kasus ini saya yakin bahwa hakim itu akan mencoba untuk melihat lagi kembali bagaimana peran daripada masing-masing terdakwa ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Nah, karena kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana di mana pidana maksimalnya adalah hukuman mati, bisa saja misalnya hakim itu memutus lebih daripada yang dituntut oleh jaksa. Misalnya yang 88 tahun tadi menjadi 12 tahun, 15 tahun dan segala macam, atau yang seumur hidup itu divonis menjadi pidana mati, itu masih sangat terbuka kemungkinannya, dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, bahwa hukuman itu masih dalam batas pasal-pasal ataupun hukuman maksimal yang diatur di dalam pasal yang didakwakan. Oke, saya rasa demikian penjelasan sederhana saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak menyeruak di hati para netizen ataupun masyarakat Indonesia. Semoga video ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih.